Kali ini anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari sistem sirkulasi dari air conditioner yang ada pada mobil. Ya. Prinsip dari air conditioner yang ada pada mobil itu dapat kita buat percobaan. Yang pertama, apabila kita letakkan di atas jemari kita ini alkohol maupun bensin, apa yang akan terasa anak-anakku sekalian? Apa yang kamu rasakan? Tentu dingin, ya kan? Nah, oleh karena itu, mengapa bisa terjadi dingin? Bensin ataupun alkohol tadi dapat atau menyerap panas yang ada dalam jemari kita ini, yang ada dalam tubuh kita, tentu dia akan dilepaskan keluar, dia akan menguap. Ya, sekali lagi, bensin ini akan menyerap panas yang ada dalam jemari kita ini dan diuapkan. Yang kedua, percobaan dapat kita lihat apabila kita memasak air atau memasak air di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Nah, pertanyaan saya, mana duluan mendidih? Yang ada di dataran rendah atau yang ada di dataran tinggi? Oke, simpan jawaban kalian. Saya akan menerangkannya, kalian dapat menyimpulkannya. Apabila di permukaan laut atau di dataran rendah, itu tentu tekanannya 1 atmosfer. Kalau di dataran tinggi, ya, di dataran tinggi itu tekanannya di bawah 1 atmosfer. Ya. Mana duluan cepat menguap? Tentu yang tekanannya lebih rendah di bawah 1 atmosfer. Sehingga air cepat mendidih di dataran tinggi. Baik, Anda benar. Komponen-komponen sistem sirkulasi air conditioner ini dapat kita terangkan berikutnya. Yang pertama adalah kompresor. Kompresor ini untuk menekan refrigeran sehingga dapat bersirkulasi pada sistem AC pada mobil. Yang kedua adalah kondensor. Kondensor ini, ya, dapat kita lihat di bentuknya, wujudnya. Kondensor ini berguna untuk mendinginkan refrigeran sehingga dia berbentuk cair. Yang ketiga adalah ini dia, receiver dryer. Receiver dryer ini berguna untuk pasif, berarti dia menerima, dry berarti dia mengeringkan, dry pengering, ya. Jadi 3. Yang pertama adalah menerima, ya, refrigeran yang berbentuk cair itu disimpan sementara. Yang kedua adalah untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada pada refrigeran tadi. Jadi apabila ada kotorannya dapat disaring. Yang ketiga adalah mengeringkan atau melepaskan apabila refrigeran itu mengandung air. Ya, ada 3 ya fungsi daripada kondensor. Yang ketiga adalah yang keempat adalah katup ekspansi atau expansion valve, ya, expansion valve. Itu berguna untuk menurunkan tekanan maupun suhu pada refrigeran. Ya. Yang kelima adalah evaporator. Evaporator ini berguna untuk menyerap panas, ya, menyerap panas yang ada pada ruangan atau kabin mesin dan akan dihembuskan oleh blower, ya, ada blowernya untuk sehingga ruangan itu dapat dingin. Ya. Berikutnya adalah komponen yang keenam adalah itu R134. Inilah freonnya atau itulah yang disebut dengan freon atau refrigeran. Mengapa ini digunakan pada setiap mobil? Memang sekarang setiap sistem sirkulasi mobil menggunakan R134 ini. Kenapa? Karena dia tidak merusak lapisan ozon. Begini bentuknya, tidak merusak dari lapisan ozon. Baik, demikianlah pertemuan kita pada kali ini, yaitu prinsip dari sistem air conditioner dan komponen-komponen yang terdapat pada sirkulasi sistem air conditioner atau AC pada mobil. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diulang-ulang sehingga dapat pelajaran ini dapat kalian mengerti. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.